Dan ketika seorang pemain mampu membuat lawan mengubah struktur pertahanannya hanya karena pergerakannya, disitulah kualitas seorang legenda terlihat. Messi tidak perlu selalu berlari dengan kecepatan maksimal. Ia hanya membutuhkan timing, kontrol bola, kecerdasan membaca ruang, dan satu momen untuk mengubah jalannya serangan. Lionel Messi kembali menjadi pusat perhatian ketika menghadapi Toronto FC. Penampilan Messi dalam pertandingan tersebut dianggap begitu luar biasa karena dirinya tidak hanya bermain sebagai penyerang yang menunggu bola, tetapi justru terlihat seperti menjelajah hampir seluruh area permainan. Messi seakan-akan mengambil peran dimanapun timnya membutuhkan dirinya, membuat pertandingan terasa seperti pertunjukan seorang pemain yang terus mencari cara untuk memberikan pengaruh. Yang membuat penampilan Messi terlihat semakin gila adalah pergerakannya yang sangat sulit dibaca para pemain Toronto FC. Ketika pertahanan Toronto mencoba menutup ruang di tengah, Messi turun lebih dalam untuk mengambil bola. Ketika pemain bertahan mulai mengikutinya, Messi justru bergerak ke sisi lapangan untuk mencari ruang baru. Dan ketika mendapatkan kesempatan masuk ke area berbahaya, Messi kembali muncul di posisi yang tidak diduga. Toronto seperti kesulitan menentukan siapa yang harus menjaga Messi. Jika satu pemain maju terlalu agresif, Messi bisa menggunakan kemampuan kontrol dan driblingnya untuk melewati tekanan. Jika dua pemain datang bersamaan, Messi masih memiliki kemampuan untuk menemukan rekan setim atau memindahkan bola ke ruang kosong. Bahkan ketika ruang terlihat sangat sempit, Messi tetap mampu membuat dirinya berbahaya. Inilah yang membuat Messi terlihat seperti mengeksplor hampir seluruh posisi sendirian. Ia bisa turun menjadi pemain yang membantu membangun serangan, kemudian bergerak ke tengah sebagai kreator, melebar ke sisi lapangan, lalu kembali masuk ke area pertahanan lawan. Pergerakan tersebut membuat struktur pertahanan Toronto terus berubah, karena mereka tidak pernah benar-benar mendapatkan titik pasti untuk mengunci Messi. Bagi pemain bertahan, situasi seperti ini tentu sangat melelahkan. Mereka bukan hanya harus mengikuti seorang pemain, tetapi harus terus membaca kemungkinan berikutnya. Messi bisa menerima bola dengan membelakangi gawang, berbalik dalam satu sentuhan, membawa bola beberapa meter kemudian tiba-tiba mengubah arah permainan. Sedikit saja terlambat mengambil keputusan, Messi sudah bisa berada di ruang berikutnya. Yang paling mengesankan adalah kemampuan Messi membuat tekanan dari beberapa pemain sekaligus terasa seperti bukan masalah besar. Ketika 2 atau 3 pemain Toronto mendekat, Messi tetap terlihat tenang. Ia tidak selalu memaksakan dribbling, tetapi menggunakan kecerdasannya untuk memilih keputusan paling efektif. Kadang melewati lawan, kadang memberikan umpan, kadang menarik pemain bertahan keluar dari posisinya agar rekan setim mendapatkan ruang. Dan ketika seorang pemain mampu membuat lawan mengubah struktur pertahanannya hanya karena pergerakannya, disitulah kualitas seorang legenda terlihat. Messi tidak perlu selalu berlari dengan kecepatan maksimal. Ia hanya membutuhkan timing, kontrol bola, kecerdasan membaca ruang, dan satu momen untuk mengubah jalannya serangan. Lionel Messi kembali menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol untuk Inter Miami. Namun gol tersebut ternyata belum cukup untuk menyelamatkan tim dari hasil buruk. Lagi-lagi Miami terlihat seperti tim yang bermain dengan beban, bahkan ketika Messi sudah memberikan kontribusi langsung di papan skor. Masalah terbesar justru mulai diarahkan kepada strategi sang pelatih. Banyak yang menilai Inter Miami memiliki pemain-pemain dengan kualitas luar biasa, tetapi kemampuan mereka belum dimaksimalkan secara optimal. Beberapa pemain terlihat kesulitan menemukan ruang, kombinasi antar lini tidak berjalan maksimal, sementara permainan Miami terlalu bergantung kepada kreativitas Messi. Kondisi tersebut membuat pertanyaan besar kembali muncul. Jika sebuah tim memiliki Lionel Messi, ditambah pemain berkualitas lainnya, tetapi masih kesulitan menemukan permainan terbaiknya, apakah persoalannya memang berada pada kualitas pemain atau justru sistem yang diterapkan oleh pelatih? David Beckham pun disebut berpotensi mengambil keputusan besar setelah kekalahan tersebut. Sebagai salah satu sosok penting di balik proyek Inter Miami, Beckham tentu tidak ingin klub yang memiliki ambisi besar di MLS terus mengalami masalah yang sama. Situasi ini kemudian memunculkan spekulasi mengejutkan mengenai masa depan kursi kepelatihan Inter Miami. Salah satu nama yang langsung dikaitkan adalah Pep Guardiola.
Bayangkan jika Guardiola benar-benar datang ke Miami. Pelatih yang dikenal dengan sepak bola berbasis penguasaan bola, pergerakan tanpa bola, pressing, serta kemampuan memaksimalkan karakter setiap pemain tersebut, tentu akan memiliki senjata luar biasa ketika mendapatkan skuad yang di dalamnya terdapat Lionel Messi. Messi sendiri sudah sangat memahami filosofi sepak bola Guardiola sejak keduanya bekerja sama di Barcelona. Di bawah Guardiola, Messi pernah menjadi pusat dari salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola modern. Karena itu, apabila Beckham benar-benar memutuskan mengganti pelatih dan Guardiola menjadi pilihannya, publik tentu akan langsung bertanya, apakah reuni Messi dan Guardiola di Amerika Serikat benar-benar akan terjadi? Namun untuk saat ini kabar tersebut masih berada pada level spekulasi. Belum ada kepastian bahwa Beckham akan memecat pelatih saat ini ataupun bahwa Guardiola akan menjadi penggantinya. Yang jelas, satu hal mulai terlihat semakin jelas. Messi masih mampu mencetak gol dan memberikan kontribusi, tetapi Inter Miami membutuhkan lebih dari sekedar kehebatan sang mega bintang. Jika strategi tidak berubah dan pemain-pemain berkualitas mereka terus terlihat kesulitan menemukan bentuk permainan terbaiknya, maka tekanan terhadap kursi pelatih akan semakin besar. Dan apabila Beckham akhirnya benar-benar mengambil keputusan berani, nama Pep Guardiola bisa menjadi salah satu opsi paling sensasional untuk mengubah wajah Inter Miami sekaligus membawa proyek Messi ke level yang jauh lebih tinggi. Jadi, potensi kedatangan Pep Guardiola ke Inter Miami tentu menjadi sebuah cerita yang sangat menarik untuk ditunggu. Bayangkan saja Lionel Messi kembali bekerja sama dengan pelatih yang pernah membantunya mencapai level terbaik dalam kariernya, tetapi kali ini di Amerika Serikat. Namun semuanya masih sebatas spekulasi. Belum ada kepastian apakah David Beckham benar-benar akan mengambil keputusan besar dengan mengganti pelatih dan menunjuk Guardiola. Tetapi jika performa Inter Miami terus mengecewakan, bukan tidak mungkin manajemen mulai mempertimbangkan perubahan besar. Dan kalau akhirnya Pep Guardiola benar-benar datang, tentu pertanyaannya bukan lagi soal apakah Messi mampu mencetak gol, tetapi apakah Guardiola bisa membuat seluruh pemain Inter Miami bermain sesuai potensi mereka. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from... Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gol. Kita Sobat Leo. La Pulga forever. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument?